Surat 28 Al-Qasas ayat 54. Mereka tidak disifatkan sekali-kali dengan tiada kejahatan. Tingkat ketiga, bahwa ia bertaubat dan berkekalan di atas istiqomah di sewaktu-waktu. Kemudian, ia dikerasi oleh nafsu syahwat pada sebagian dosa. Lalu ia tampil pada dosa itu dengan benar cita-cita dan maksud hawa nafsu. Karena lemahnya daripada paksaan hawa nafsu. Hanya dia dalam pada itu rajin selalu mengerjakan amal taat dan meninggalkan sejumlah dosa, serta mampu memperbuatnya dan ada nafsu syahwatnya. Dia sesungguhnya dipaksakan oleh satu nafsu syahwat ini atau dua nafsu syahwat. Dan ia ingin, jikalau diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala kepada mencegahnya. Dan mencukupilah baginya kejahatan nafsu syahwat ini, yang menjadi angan-angannya pada ketika melaksanakan nafsu syahwat tersebut. Dan ketika selesai kepadanya, lalu ia menyesal. Dan ia mengatakan, mudah-mudahan aku tidak memperbuatnya lagi. Aku akan bertaubat daripadanya dan akan berjihad melawan hawa nafsu dengan diriku pada memaksakannya. Akan tetapi, ia menanyakan dirinya dan taubatnya dikatakannya, akan sekali demi sekali dan hari demi hari. Maka dari ini, ialah yang dinamakan, diri yang menanyakan. Dan yang empunya diri tersebut, termasuk di antara orang-orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang mereka, dan ada pula yang lain, yang mengakui kesalahan mereka, telah mempercampur baurkan pekerjaan baik dan buruk. Surat 9 At-Taubah ayat 102. Maka urusannya diharapkan dari segi kerajinannya mengerjakan taat dan kebenciannya kepada apa yang telah dikerjakannya. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya dan kesudahan orang tersebut itu dalam bahaya, dari segi bahwa ia akan bertaubat dan mengemudiankannya. Lalu kadang-kadang, ia disambar maut sebelum taubat dan urusannya jatuh dalam kehendak Allah Ta'ala. Maka jikalau Allah Ta'ala memperbolehkan baginya kembali, dengan kurnianya, menampalkan kepecahannya dan mengurniakan kepadanya dengan kenikmatan taubat, niscaya ia dapat berhubungan dengan orang-orang yang terdahulu. Dan kalau ia dikeraskan oleh ketidakberuntungan dan dipaksakan oleh nafsu syahwatnya, maka ditakutkan bahwa diberikan kepadanya pada akhir kesudahan, apa yang telah terdahulu kepadanya, dari perkataan pada azali, kekal. Karena, sesungguhnya manakala sukar kepada orang yang mempelajari ilmu fikih umpamanya menjaga dari kesibukan belajar, maka kesukaran itu menunjukkan bahwa, telah terdahulu bagi orang tersebut pada azali, kekal, bahwa ia termasuk sebagian orang-orang yang bodoh. Lalu lemahlah harapan pada diri orang tersebut dan apabila mudah baginya sebab-sebab kerajinan pada menghasilkan ilmu tersebut, niscaya menunjukkan bahwa telah terdahulu baginya pada azali, kekal, bahwa dia termasuk dalam jumlah orang-orang yang berilmu. Maka seperti demikian juga, ikatan kebahagiaan akhirat dan memperolehnya dengan kebajikan dan kejahatan dengan hukum takdir yang menyebabkan sebab-sebab itu, adalah seperti ikatan sakit dan sehat, dengan memakan makanan-makanan dan obat-obatan. Dan ikatan hasil faham diri, yang dengan itu berhak kedudukan tinggi di dunia, dengan meninggalkan kemalasan dan rajin kepada pemahaman diri. Maka sebagaimana tidak pantas bagi kedudukan kepala, jabatan hakim dan maju dalam bidang ilmu pengetahuan, selain diri yang menjadi ahli fikih dengan lamanya mempelajarinya, maka tiada pantas bagi memiliki akhirat dan kenikmatannya dan dekat kepada Tuhan semesta alam, selain hati yang sejahtera, yang telah menjadi suci dengan lamanya pembersihan dan penyucian. Begitulah kiranya telah terdahulu pada azali, kekal, dengan pengaturan Tuhan semesta alam. Dan karena itulah, Allah Ta'ala berfirman, dan jiwa dan kesempurnaannya. Dan diilhamkan kepadanya yang salah dan yang benar. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya dirinya. Dan sesungguhnya rugi besar orang yang mengotorkannya. Surat 91 As-Syams ayat 7-10. Manakala hamba Allah itu telah jatuh dalam dosa, maka jadilah dosa itu ada sekarang dan taubat itu ada nantinya. Dan ini adalah termasuk tanda-tanda kekecewaan. Nabi bersabda, sesungguhnya hamba itu berbuat dengan perbuatan isi surga 70 tahun lamanya. Sehingga manusia mengatakan, bahwa hamba tersebut adalah sebagian dari isi surga.
dan tidak ada lagi antara dia dan surga, kecuali sejengkal saja. Lalu Alkitab, suratan pada Lauh Mahfud, mendahului kepadanya, maka ia berbuat dengan perbuatan isi neraka. Maka ia masuk ke dalam neraka. Jadi, takut dari akhir kesudahan itu, adalah sebelum taubat. Dan setiap nafas itu adalah akhir kesudahan dari yang sebelumnya. Karena, mungkin bahwa maut itu bersambung dengan yang tersebut. Maka hendaklah diintip nafas-nafas itu. Jikalau tidak, niscaya terjatuh pada yang ditakuti. Dan berkekalanlah kerugian, sehingga penyesalan itu tidak bermanfaat. Tingkat keempat, bahwa ia bertaubat dan ia lalui pada suatu masa di atas istiqomah. Kemudian, ia kembali kepada memperbuat dosa atau dosa-dosa, tanpa ia membisikkan pada dirinya dengan taubat. Dan tanpa ia bersedih hati atas perbuatannya. Bahkan, ia terperosok sebagaimana terperosoknya orang yang lalai pada mengikuti nafsu syahwatnya. Maka orang ini termasuk dalam jumlah orang-orang yang berkekalan berbuat dosa. Dan diri ini, adalah diri yang menyuruh dengan kejahatan, yang lari dari kebajikan. Dan ditakuti terhadap orang ini, akan buruk akhir kesudahannya. Dan urusannya adalah menurut kehendak Allah. Kalau ia berkesudahan dengan buruk, niscaya ia sengsara, tidak berharga, dengan kesengsaraan yang tiada akhirnya. Dan kalau ia berkesudahan dengan baik, sehingga ia mati di atas keesaan, maka ia dapat ditunggu akan kelepasan dari neraka, walaupun sesudah masa yang tidak diketahui. Dan tidak mustahil bahwa ia akan dilengkapi oleh umurnya kemaafan dengan sebab yang tersembunyi, yang tidak kita melihatnya sebagaimana tidak mustahil bahwa manusia itu masuk pada tempat yang roboh, supaya diperolehnya suatu guci uang. Maka kebetulan ia mendapatinya. Dan ia duduk di rumah, supaya ia dijadikan oleh Allah seorang yang berilmu dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, tanpa dipelajarinya, sebagaimana adanya nabi-nabi. Maka mencari keampunan dengan perbuatan taat, adalah seperti mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh dan berulang-ulang. Mencari harta dengan berniaga dan menyeberangi lautan. Dan mencari keampunan itu dengan mengharap semata-mata, serta robohnya segala amal, adalah seperti mencari guci-guci itu, pada tempat-tempat reruntuhan. Dan mencari ilmu pengetahuan dari pengajaran malaikat-malaikat. Moga-moga orang yang bersungguh-sungguh, rajin, itu belajar. Moga-moga orang yang berniaga itu, memperoleh kekayaan. Moga-moga orang yang berpuasa dan mengerjakan sholat, diampunkan dosanya. Manusia itu seluruhnya diharamkan, tidak mendapat, selain orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu itu seluruhnya, diharamkan, tidak mendapat, selain orang-orang yang bekerja, beramal. Dan orang-orang yang bekerja itu seluruhnya diharamkan, tidak mendapat, selain orang-orang yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas itu di atas bahaya besar. Sebagaimana orang yang merobohkan rumahnya, menyia-nyiakan hartanya dan membiarkan dirinya dan keluarganya lapar itu mendakwakan, bahwa ia menunggu kurnia Allah, dengan diberikan kepadanya rezeki suatu gudang yang didapatinya di bawah tanah, pada rumahnya yang roboh. Bahwa orang itu terhitung pada orang-orang yang bermata hati, termasuk orang yang dungu dan yang tertipu dengan dirinya sendiri. Walaupun apa yang ditunggunya itu tidak mustahil dalam kekuasaan Allah Ta'ala dan kurnia-Nya. Maka seperti itu pula, orang yang menunggu ampunan dari kurnia Allah Ta'ala. Dan ia teledor dari taat, berkekalan berbuat dosa, tidak menempuh jalan ampunan. Maka ia terhitung pada orang-orang yang mempunyai hati, termasuk orang-orang yang lemah akal pikiran. Dan yang mengherankan dari akal pikiran orang yang lemah akal ini dan mengobralkan kedunguannya itu dalam celupan yang bagus. Karena ia mengatakan, sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah dan surganya itu tidaklah sempit kepada orang-orang yang seperti aku. Dan kemaksiatanku tidaklah mendatangkan melarat kepadanya. Kemudian, Anda melihat orang tersebut, menyeberang lautan dan menempuh berbagai macam kesulitan pada mencari dinar, uang. Dan apabila dikatakan kepadanya, bahwa Allah itu Maha Pemurah dan uang dinar gudang-gudangnya, tidak akan melengahkan dari kemiskinan engkau.
Dan kemalasan engkau dengan meninggalkan berniaga, tidaklah mendatangkan melarat bagi engkau. Maka duduklah di rumah engkau. Semoga ia akan memberi engkau rezeki, dari mana, yang tidak engkau menduga sama sekali. Lalu orang itu memandang bodoh orang yang mengatakan perkataan tersebut dan memperolok-olokkannya, seraya mengatakan, alangkah lemahnya akal orang ini. Langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Dan sesungguhnya itu akan diperoleh dengan usaha. Begitulah kiranya yang ditakdirkan oleh yang menyebabkan segala sebab. Dan dengan yang demikian, ia memperlakukan sunnahnya. Dan tiadalah pergantian bagi sunnah Allah. Orang yang terperdaya dirinya itu, tidak tahu, bahwa Tuhan akhirat dan Tuhan dunia itu satu. Dan sunnahnya semua pada akhirat dan dunia itu tiada mempunyai pergantian. Dan ia telah menerangkan, dengan firman-Nya, dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Surat 53 An-Najm ayat 39. Maka bagaimana ia percaya bahwa Allah itu Maha Pemurah di akhirat dan ia tidak Maha Pemurah di dunia? Dan bagaimana ia mengatakan, bahwa tidaklah yang dikehendaki kemurahan itu lemah daripada mengusahakan harta? Dan yang dikehendaki, ialah lemah dari bekerja bagi milik yang tetap dan nikmat yang berkekalan. Dan bahwa yang demikian itu dengan hukum kemurahan, akan diberikannya di akhirat, tanpa kesungguhan. Dan ini mencegahnya serta kesangatan kesungguhan pada kebanyakan urusan di dunia. Dan ia lupa akan firman Allah Ta'ala, dan di langit ada rezekimu dan, juga, apa yang dijanjikan kepada kamu. Surat 51 Az-Zariyat ayat 22. Maka kita berlindung dengan Allah dari kebutaan dan kesesatan. Maka tidaklah ini, selain menungging atas pundak kepala dan terbenam dalam kegelapan kebodohan. Dan orang yang mempunyai keadaan ini, pantas ia masuk dalam maksud firman Allah Ta'ala, sekiranya engkau lihat nanti, ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di sisi Tuhannya, mereka mengatakan, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar apa-apa yang engkau katakan. Sebab itu, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan perbuatan baik. Surat 32 As-Sajadah ayat 12. Artinya, kami telah melihat, bahwa engkau benar, karena engkau berfirman, dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Maka kembalikanlah kami, niscaya kami akan bekerja. Pada yang demikian itu, tidak mungkin lagi terjadi sebaliknya. Dan berhaklah atas dirinya azab. Maka kita berlindung dengan Allah dari segala yang mengajak kepada kebodohan, keraguan dan kebimbangan, yang membawa secara darurat kepada buruknya tempat berbalik dan kembali. Penjelasan, apa yang seyogianya disegerakan oleh orang yang bertaubat, jikalau terjadi atas dirinya dosa. Ada kalanya dosa itu, dengan sengaja dan nafsu syahwat yang mengerasi atau dari perbuatan dosa dengan kebetulan yang demikian. Ketahuilah, bahwa yang wajib atasnya ialah, taubat, penyesalan dan berbuat menutupi dosa itu dengan perbuatan kebaikan, yang berlawanan dengannya, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu jalannya. Kalau ia tidak ditolong oleh jiwanya kepada bercita-cita untuk meninggalkan dosa itu, karena kerasnya nafsu syahwat, maka sesungguhnya ia telah lemah dari salah satu dari dua yang wajib. Maka tiada seyogialah ia meninggalkan wajib yang kedua. Yaitu, bahwa ia menolak kejahatan itu dengan kebaikan. Supaya ia menghapuskan kejahatan itu. Maka jadilah ia termasuk orang yang mencampurkan perbuatan baik dan yang lain, perbuatan buruk. Perbuatan-perbuatan baik yang menutupkan, menjadi penutup dosa, bagi perbuatan-perbuatan jahat, ada kalanya dengan hati, ada kalanya dengan lidah dan ada kalanya dengan anggota badan. Dan hendaklah perbuatan baik itu berada pada tempat perbuatan jahat dan pada yang menyangkut dengan sebab-sebabnya. Adapun dengan hati, maka hendaklah ditutupkannya dengan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, pada bermohon keampunan dan kemaafan. Dan menghinakan diri, sebagaimana menghina dirinya hamba yang lari dari tuannya. Dan penghinaan diri itu adalah, di mana ia melahirkannya kepada hamba-hamba yang lain. Yang demikian itu, ialah dengan kurang kesombongannya, pada hal-hal yang menyangkut di antara sesama mereka.
Maka tidaklah bagi hamba yang melarikan diri dari tuannya, yang berdosa itu, jalan untuk sombong kepada hamba-hamba yang lain. Dan seperti yang demikian juga, ia menyembunyikan dengan hatinya, kebajikan-kebajikan bagi kaum muslimin dan bercita-cita kepada perbuatan-perbuatan taat. Adapun dengan lidah, maka yaitu, dengan mengaku berbuat kezaliman dan meminta ampun. Lalu ia mengucapkan, "Hai Tuhanku, aku telah menganiaya diriku dan aku telah mengerjakan perbuatan jahat. Maka ampunilah bagiku dosa-dosaku." Dan seperti demikian juga, ia memperbanyak dengan berbagai macam istighfar, meminta ampun dengan membaca astagfirullah, sebagaimana telah kami cantumkan pada kitab doa dan zikir dahulu. Adapun dengan anggota badan, maka adalah, dengan perbuatan-perbuatan taat, memberi sedekah dan berbagai macam ibadah lainnya. Pada Atsar, ucapan para sahabat dan ulama terkemuka, ada yang menunjukkan bahwa dosa itu apabila diikutkan dengan 8 macam amal perbuatan, niscaya dapatlah diharapkan kemaafan itu. Yaitu, 4 dari amal perbuatan hati. Yaitu, taubat atau bercita-cita kepada taubat, ingin mencabut diri dari dosa, takut siksaan atas dosanya dan mengharap keampunan baginya. Dan 4 dari amal perbuatan anggota badan, ialah, bahwa Anda mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah baru saja berbuat dosa. Kemudian, Anda mengucapkan istighfar sesudah 2 rakaat sholat tadi, sebanyak 70 kali. Dan Anda mengucapkan, Subhanallahil adhimi wa bihamdih, 100 kali, Maha suci Allah dan keagungannya dan dengan memuji kepadanya. Kemudian, Anda bersedekah, dengan sesuatu sedekah. Kemudian, Anda berpuasa sehari. Pada sebahagian atsar itu disebutkan, supaya Anda melengkapkan dengan wudhu, mengambil air sembahyang, Anda masuk ke masjid dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Pada sebahagian hadis, disebutkan supaya Anda mengerjakan sholat 4 rakaat. Pada hadis, ialah, apabila engkau mengerjakan kejahatan, maka ikutkanlah kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menutupkan kejahatan tersebut. Rahasia dengan rahasia dan terang dengan terang. Karena itulah, dikatakan, bahwa sedekah rahasia itu menutupkan dosa-dosa malam. Dan sedekah terang itu menutupkan dosa-dosa siang. Dan pada hadis syahih, yaitu, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya aku membiasakan diri dengan seorang wanita, lalu aku memperoleh daripadanya segala sesuatu, selain bersetubuh. Maka hukumkanlah aku ini dengan hukum Allah Ta'ala." Rasulullah lalu menjawab, "Adakah engkau mengerjakan sholat bersama kami, sholat syubuh?" Laki-laki itu menjawab, "Ada." Rasulullah lalu bersabda, bahwa kebajikan-kebajikan itu akan menghilangkan kejahatan-kejahatan. Ini menunjukkan, bahwa yang bukan zina, daripada membiasakan diri dengan wanita itu, adalah dosa kecil. Karena dijadikan sholat menjadi penutup dosanya, menurut yang dikehendaki oleh sabda Nabi, sholat 5 waktu itu adalah penutup dosa bagi apa yang dikerjakan di antara sholat-sholat itu, selain dosa besar. Maka di atas hal ihwal itu semua, seyogialah hamba itu memperhitungkan dirinya setiap hari. Dikumpulkannya kejahatan-kejahatannya dan bersungguh-sungguh menolaknya dengan kebajikan-kebajikan. Kalau Anda bertanya, bagaimana kiranya membaca istighfar itu bermanfaat, tanpa dibuka ikatan berkekalan berbuat dosa? Dan pada hadis, diterangkan, orang yang meminta ampun dari dosa, membaca istighfar, sedang ia berkekalan di atas dosa itu, adalah seperti orang yang mengejek-ejek ayat-ayat Allah. Dan sebahagian mereka membaca, astagfirullah laha amin kauli astagfirullah. Ada yang mengatakan, bahwa membaca istighfar dengan lidah itu, adalah taubat orang-orang pendusta. Rabiah al-Adawiyah berkata, istighfar kami memerlukan kepada banyak istighfar, mohon ampun. Maka ketahuilah kiranya, bahwa telah datang hadis-hadis, di luar dari hingga, tentang keutamaan istighfar, memohonkan ampunan, yang telah kami sebutkan pada kitab zikir dan doa dahulu. Sehingga dihubungkan oleh Allah, istighfar itu dengan kekekalan Rasul. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah tiada menyiksa mereka, sedang engkau masih ada di antara mereka. Dan tiadalah Allah hendak menyiksa mereka,
sedang mereka masih memohonkan ampun. Surat 8 Al-Anfal ayat 33. Ada sebahagian sahabat mengatakan, adalah kami mempunyai dua aman. Telah hilang satu dari yang dua itu, yaitu, adanya Rasulullah bersama kami. Dan tinggallah istighfar bersama kami. Kalau istighfar itu hilang pula, niscaya kami binasa. Maka kami jawab, bahwa istighfar yang menjadi taubat orang-orang pendusta, ialah, istighfar semata-mata dengan lidah, tanpa hati bersekutu padanya. Seperti, orang mengucapkan, disebabkan telah menjadi kebiasaan dan dari pokok kelalaian, astagfirullah, saya memohon ampunan kepada Allah, dan seperti orang mengatakan, apabila mendengar sifat api neraka, naudzubillahi minha. Tanpa membekas hatinya dengan ucapan tersebut. Dan ini kembali kepada gerakan lidah semata dan tiada faedah baginya. Adapun apabila bertambah kepadanya kerendahan hati kepada Allah Ta'ala dan kedoanya pada permohonan keampunan, dengan kebenaran kehendak, keikhlasan niat dan keinginan, maka ini adalah kebaikan pada dirinya. Maka pantas untuk menolak kejahatan dengan yang demikian itu. Di atas inilah di bawah hadis-hadis yang datang, tentang keutamaan membaca istighfar, sehingga Nabi bersabda, tidaklah dipandang kekal berbuat dosa, orang yang meminta ampun, membaca istighfar, dari dosanya, walaupun ia kembali kepada dosa itu dalam sehari 70 kali. Yaitu ibarat dari meminta ampun dengan hati. Taubat dan istighfar itu mempunyai tingkat-tingkat. Tingkat-tingkat permulaannya itu tiada terlepas daripada faedah, walaupun tiada berkesudahan kepada tingkat-tingkat penghabisannya. Dan karena itulah, Sahal bin Abdullah At-Tusturi berkata, bahwa tak boleh tidak bagi hamba itu dalam setiap hal keadaannya, dari Tuhannya. Maka hal keadaannya yang terbaik, ialah, bahwa ia kembali kepada Tuhannya pada setiap sesuatu. Kalau ia berbuat maksiat, niscaya ia berdoa, hai Tuhanku, tutuplah kemaksiatanku. Dan apabila ia telah selesai dari perbuatan maksiat, niscaya ia berdoa, hai Tuhanku, taubatkanlah aku. Maka apabila ia telah bertaubat, niscaya ia berdoa, hai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku terpelihara dari kesalahan. Dan apabila telah berbuat amal, niscaya ia berdoa, hai Tuhanku, terimalah amalku. Ditanyakan pula sal dari hal istighfar yang menutupkan, menjadi penutup dosa. Lalu beliau menjawab, permulaan istighfar itu istijabah, perkenan, kemudian, inabah, kembali, kemudian, taubat. Perkenan itu perbuatan anggota badan. Kembali, perbuatan hati. Dan taubat itu menghadapnya kepada Tuhannya, dengan meninggalkan makhluk. Kemudian, ia meminta ampun dari keteledorannya, di mana ia sekarang dalam keteledoran itu. Dan dari kebodohan dengan nikmat dan meninggalkan syukur. Maka ketika itu, ia akan diampunkan. Dan ada tempatnya di sisinya. Kemudian, berpindah kepada sendirian, kemudian tetap, kemudian jelas, kemudian pikir, kemudian mengenal, kemudian membisikkan segala isi hati, kemudian mensuci membersihkan, kemudian menundukkan diri kepada Tuhan dengan sebenar-benarnya, kemudian bercakap-cakap rahasia. Dan itulah ketemanan. Dan ini tiada akan menetap dalam hati hamba. Sehingga adalah ilmu itu makanannya, zikir itu keteguhannya, ridha itu perbekalannya dan tawakal itu sahabatnya. Kemudian, Allah Ta'ala memandang kepadanya. Lalu diangkatnya ke arasi surga. Maka adalah tempat kedudukannya itu makam pendukung-pendukung, arasi. Ditanyakan pula sal tentang sabda Nabi, orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Maka Sal menjawab, sesungguhnya adalah orang yang bertaubat itu menjadi kekasih Allah, apabila ada padanya, semua yang disebutkan pada firman Allah Ta'ala, orang-orang yang taubat, kepada Tuhan, orang-orang yang menyembah, Tuhan, orang-orang yang memuji, Tuhan, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, orang-orang yang menyuruh mengerjakan perbuatan baik, orang-orang yang melarang mengerjakan kejahatan dan orang-orang yang menjaga batas-batas, aturan Tuhan. Surat 9 At-Taubah ayat 112. Sal berkata, bahwa orang yang dikasihi, ialah
orang yang tidak masuk, tidak mengerjakan apa yang tidak disukai oleh kekasihnya. Yang dimaksud ialah bahwa taubat itu mempunyai dua hasil. Yang pertama, ialah menutupkan kejahatan-kejahatan. Sehingga orang itu menjadi seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Yang kedua, ialah mencapai tingkat-tingkat, sehingga ia menjadi orang yang dikasihi. Dan untuk menutupkan dosa itu, mempunyai tingkat-tingkat pula. Sebahagiannya menghapuskan pokok dosa secara keseluruhan. Dan sebahagiannya meringankan dosa itu. Dan yang demikian, berlebih kurang dengan berlebih kurangnya derajat taubat. Maka mengucapkan istighfar itu, dengan hati dan memperoleh kembali dengan kebaikan-kebaikan, walaupun kosong dari melepaskan ikatan kekekalan berbuat dosa, adalah termasuk sebahagian dari tingkat-tingkat permulaannya. Maka tidak kosong sekali-kali dari faedah. Maka tiada seyogialah disangka, bahwa adanya taubat itu seperti tidak ada. Bahkan, orang-orang yang mempunyai penyaksian dan mempunyai hati mengetahui dengan ilmu mengenal Allah Ta'ala, yang tak ragu lagi padanya, bahwa firman Allah Ta'ala, maka siapa yang mengerjakan perbuatan baik seberat atom, akan dilihatnya, itu benar. Dan sesungguhnya bahwa seberat atom kebajikan, tiada akan terlepas daripada bekas. Sebagaimana tiada akan terlepas dari bekas, sebiji syair, seperti gandum, yang diletakkan pada timbangan. Dan kalau biji syair pertama terlepas dari bekas, niscaya biji syair kedua akan seperti itu pula. Dan akan ada timbangan itu tiada berat dengan pembawaan atom-atom di dalamnya. Dan itu dengan mudah diketahui, adalah mustahil. Bahkan timbangan kebaikan-kebaikan akan berat dengan atom-atom kebajikan, sehingga ia menjadi berat. Lalu terangkatlah daun timbangan kejahatan. Maka jagalah bahwa Anda memandang kecil atom-atom perbuatan taat, lalu Anda tidak mendatanginya. Dan atom-atom kemaksiatan, lalu Anda tidak meniadakannya, seperti wanita yang tidak bagus pekerjaannya, malas dari bertenun, dengan beralasan bahwa ia tidak mampu pada tiap-tiap jam, selain sehelai benang. Dan ia mengatakan, manakah orang kaya yang berhasil dengan jahitan? Dan tidaklah terjadi yang demikian pada kain-kain. Wanita yang bodoh itu tidak mengetahui bahwa kain-kain dunia itu terkumpul, benang demi benang. Dan tubuh-tubuh alam ini serta luas benua-benuanya. Terkumpul dari atom demi atom. Jadi, merendahkan diri dan beristighfar dengan hati itu adalah kebaikan, yang tidak sekali-kali tersia-siakan pada sisi Allah. Bahkan aku mengatakan, bahwa istighfar dengan lisan juga suatu kebaikan. Karena gerakan lisan dengan kebaikan itu, secara lalai, adalah lebih baik daripada gerakan lisan pada saat itu dengan mencaci orang muslim atau perkataan yang sia-sia. Bahkan itu adalah lebih baik daripada diam daripadanya. Maka jelaslah kelebihannya, dengan dibandingkan kepada diam daripadanya. Hanya itu suatu kekurangan, dibandingkan kepada amalan hati. Dan karena itulah, setengah mereka mengatakan kepada gurunya Abi Usman Al-Maghribi, lisanku sesungguhnya pada setengah keadaan itu berlalu dengan zikir dan Al-Quran, sedang hatiku lalai. Guru itu lalu menjawab, bersyukurlah kepada Allah, apabila Allah telah menggunakan salah satu anggota badan engkau pada kebajikan. Dan dibiasakannya anggota badan itu dengan zikir. Tidak dipergunakannya pada kejahatan. Dan tidak dibiasakannya pada yang sia-sia. Dan apa yang disebutkannya itu benar. Sesungguhnya, membiasakan anggota-anggota badan untuk kebajikan, sehingga yang demikian itu menjadi baginya seperti naluri, tabiat, itu dapat menolak sejumlah perbuatan maksiat. Orang yang membiasakan lisannya dengan istighfar, apabila ia mendengar dari orang lain kedustaan, niscaya mendahululah lisannya apa yang dibiasakannya itu. Lalu ia mengucapkan, astagfirullah. Dan orang yang membiasakan perkataan yang sia-sia, tidak bermanfaat, niscaya mendahululah lisannya kepada perkataan, alangkah dungunya engkau. Alangkah kejinya kedustaan engkau. Orang yang membiasakan membaca, A'udzubillah, al-istiadzah, apabila terjadi menampaknya permulaan kejahatan dari orang jahat, niscaya ia mengatakan, disebabkan mendahului lisannya, naudzubillah.
Apabila ia membiasakan perkataan yang sia-sia, lalu ia mengatakan, dikutuk oleh Allah dia. Maka ia menjadi maksiat pada salah satu dari dua perkataan. Dan ia selamat pada perkataan yang lain. Selamatnya itu adalah bekas kebiasaan lidahnya dengan kebajikan. Dan itu termasuk dalam jumlah arti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat 9 At-Taubah ayat 120. Dan arti firman Allah Ta'ala, meskipun perbuatan baik itu sebesar atom, akan dilipat gandakan oleh Tuhan juga dan akan diberinya pahala yang besar dari sisinya. Surat 4 An-Nisa, ayat 40. Maka perhatikanlah, bagaimana Tuhan melipat gandakan kebaikan itu. Karena dijadikannya istighfar pada masa kelalaian itu, kebiasaan lisan. Sehingga dengan kebiasaan tersebut, tertolaklah kejahatan maksiat dengan mengumpat orang, mengutuk dan perkataan sia-sia. Dan ini adalah penggandaan di dunia untuk sekurang-kurang ketaatan. Dan penggandaan akhirat itu lebih besar, jikalau mereka mengetahuinya. Maka awaslah, bahwa Anda menoleh pada perbuatan taat itu, bahaya semata-mata. Lalu lemahlah keinginan Anda dari ibadah. Maka ini adalah tipuan, yang dilakukan oleh setan penjualannya dengan kutukannya atas orang-orang yang terperdaya. Dan dihayalkannya kepada mereka, bahwa mereka itu orang-orang yang mempunyai mata hati, orang-orang yang mempunyai kecerdikan bagi hal-hal yang tersembunyi dan rahasia-rahasia. Maka manakah kebajikan pada zikir kita dengan lisan serta lalainya hati? Maka manusia pada tipuan ini terbagi kepada tiga bagian, yang menganiaya dirinya sendiri, yang sederhana dan yang mendahului dengan kebajikan. Yang mendahului itu, lalu mengatakan, benar engkau, hai yang terkutuk. Akan tetapi, itu adalah kata-kata benar, yang engkau kehendaki salah. Maka tidak pelak lagi, engkau diazabkan 2 kali. Dan dipaksakan hidung engkau mengenai tanah dari 2 segi. Lalu ditambahkan kepada gerakan lidah akan gerakan hati. Maka yang demikian itu, adalah seperti orang yang mengobati kelukaan setan, dengan menaburkan garam padanya. Adapun yang menganiaya dirinya, yang terperdaya, maka ia merasakan pada dirinya, kesombongan kecerdikan bagi yang halus ini. Kemudian, ia lemah dari keikhlasan dengan hati. Lalu ditinggalkannya bersama yang demikian itu, pembiasaan lisan dengan zikir. Maka ia telah menolong setan dan melepaskan tali penipuannya. Lalu sempurnalah di antara dia dan setan itu, perkongsian dan penyesuaian. Sebagaimana dikatakan orang, sesuailah keranjang makanan itu dengan tutupnya. Ia sepakat dengan setan maka dipeluknya. Adapun yang seperti orang yege lemah pada menulis, maka ia tidak mampu memaksakannya, dengan mempersekutukan hati pada perbuatan. Dan ia memahami kekurangan gerakan lisan, dibandingkan kepada hati. Akan tetapi, ia memperoleh petunjuk kepada kesempurnaannya, dibandingkan kepada diam dan perbuatan yang sia-sia. Lalu ia berketerusan atas yang demikian. Dan ia bermohon kepada Allah Ta'ala untuk mempersekutukan hati kepada lisan, pada membiasakan kebajikan. Maka orang yang mendahului itu adalah seperti perajut, yang dicela orang keperajutannya. Lalu ditinggalkannya. Dan ia menjadi juru tulis dan orang yang menganiaya dirinya, yang tertinggal di belakang, adalah seperti orang yang meninggalkan keperajutan pada pokoknya dan menjadi tukang sapu. Dan orang yege lemah pada menulis itu adalah seperti orang yang lemah daripada menulis. Lalu ia mengatakan, aku tidak mengingkari tercelanya keperajutan itu. Akan tetapi perajut itu tercela, dibandingkan kepada juru tulis. Tidak tercela, dibandingkan kepada tukang sapu. Maka apabila aku lemah dari menulis, maka aku tidak akan meninggalkan keperajutannya. Karena itulah, dikatakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah, istighfar kita itu memerlukan kepada banyak istighfar. Maka jangan Anda menyangka, bahwa Rabi'ah al-Adawiyah itu mencela gerakan lisan, dari segi bahwa itu zikrullah. Akan tetapi, ia mencela kelalaian hati. Maka orang itu memerlukan kepada istighfar, daripada kelalaian hatinya. Tidak daripada gerakan lidahnya. Kalau ia diam juga dari istighfar dengan lidah, niscaya ia memerlukan kepada 2 istighfar.
tidak kepada satu istighfar. Maka begitulah, seyogianya Anda memahami celaan apa yang dicelakan dan pujian apa yang dipujikan. Kalau tidak, maka Anda tidak memahami arti apa yang dikatakan oleh orang benar, yang berkata, kebaikan orang-orang yang berbuat baik itu, adalah kejahatan orang-orang mukarrabin, orang-orang mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah hal-hal yang tetap dengan relatif, ada kaitan dengan lainnya. Maka tiadalah seyogianya bahwa hal-hal itu diambil tanpa relatif. Akan tetapi, seyogialah tidak dipandang hina atom-atom ketaatan dan kemaksiatan. Dan karena itulah, Ja'far Asy-Syiddiq berkata, bahwa Allah Ta'ala menyembunyikan 3 dalam 3, ridhanya dalam taat kepadanya, maka janganlah kamu hinakan sesuatu daripadanya. Mudah-mudahan ridhanya adalah pada sesuatu itu. Marahnya dalam perbuatan maksiat kepadanya. Maka janganlah kamu hinakan sesuatu dari perbuatan maksiat itu. Mudah-mudahan marahnya ada padanya. Dan ia menyembunyikan kewaliannya pada hamba-hambanya. Maka janganlah kamu hinakan seseorang dari mereka. Mudah-mudahan dia itu waliullah Ta'ala. Dan ia menambahkan, yang keempat sedih, ia menyembunyikan perkenannya pada doa kepadanya. Maka janganlah kamu meninggalkan doa. Kadang-kadang perkenan itu ada pada doa tersebut. Sendi keempat, tentang obat taubat dan jalan pengobatan untuk melepaskan ikatan kekekalan berbuat dosa. Ketahuilah kiranya, bahwa manusia itu 2 bahagian. Bahagian pertama, pemuda yang tiada mempunyai kecenderungan kepada kemudaan. Ia tumbuh di atas kebajikan dan menjauhkan kejahatan. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah. Tuhanmu itu merasa takjub dengan pemuda yang tidak mempunyai kecenderungan kepada kemudaan. Ini adalah sukar dan jarang terdapat. Bahagian kedua, yang tidak terlepas daripada mengerjakan dosa. Kemudian, mereka terbagi kepada yang berkekalan berbuat dosa dan kepada yang bertaubat. Maksud kami, ialah menerangkan pengobatan pada melepaskan ikatan kekekalan berbuat dosa itu. Dan kami akan menerangkan obatnya. Maka ketahuilah kiranya, bahwa sembuhnya taubat itu, tiada akan berhasil, selain dengan obat. Dan tiada akan mengerti kepada obat itu, orang yang tiada mengerti akan penyakit. Karena tiada arti bagi obat, selain perlawanan sebab-sebab penyakit. Maka setiap penyakit yang terjadi dari sesuatu sebab, maka obatnya, ialah, melepaskan sebab itu, membuangkannya dan merusakkannya. Dan sesuatu itu tiada akan rusak, batal, selain dengan lawannya. Dan tiada sebab bagi kekekalan berbuat dosa, selain oleh kelalaian dan nafsu syahwat. Dan tiada yang melawan kelalaian, selain ilmu. Tiada yang melawan nafsu syahwat, selain sabar dengan memotong sebab-sebab yang mengerakkan nafsu syahwat. Dan kelalaian itu kepala segala kesalahan. Allah Ta'ala berfirman, dan itulah orang-orang yang lalai. Tiada ragu lagi, bahwa di akhirat nanti merekalah orang-orang yang menderita kerugian. Surat 16 An-Nahl ayat 108-109. Jadi, tiada obat bagi taubat, selain perasaan yang diperas dari kemanisan ilmu dan kepahitan sabar. Dan sebagaimana asakan jabin, dikumpulkan antara kemanisan gula dan kemasaman cuka. Dan dengan masing-masing yang 2 itu, dimaksudkan suatu maksud yang lain pada pengobatan dengan kumpulan gula dan cuka tadi. Maka ia dapat mencegah sebab-sebab yang membangkitkan penyakit kuning. Maka begitulah seyogianya Anda memahami pengobatan hati, daripada yang ada padanya, yaitu, penyakit kekekalan berbuat dosa. Jadi, obat ini mempunyai 2 pokok. Yang pertama, ilmu dan yang satu lagi, sabar. Dan tak boleh tidak dari penjelasan bagi ilmu dan sabar itu. Kalau Anda bertanya, adakah bermanfaat setiap ilmu untuk melepaskan kekekalan berbuat dosa atau boleh tidak daripada ilmu yang khusus? Maka ketahuilah kiranya, bahwa ilmu-ilmu itu keseluruhannya adalah obat bagi semua penyakit hati. Akan tetapi, untuk masing-masing penyakit itu ada pengetahuan yang khusus. Sebagaimana ilmu kedokteran itu bermanfaat pada pengobatan semua penyakit secara keseluruhan. Akan tetapi, masing-masing penyakit mempunyai ilmu khusus. Maka demikian juga penyakit kekekalan berbuat dosa.
Maka marilah kami terangkan kekhususan ilmu itu, atas dasar keseimbangan penyakit badan. Supaya lebih mendekatkan kepada pengertian. Maka kami katakan, bahwa orang sakit itu memerlukan kepada pembenaran dengan beberapa hal. Pertama, bahwa ia membenarkan secara keseluruhan, bahwa penyakit dan sehat itu mempunyai sebab-sebab, yang dengan usaha, dapatlah sampai mengetahuinya, menurut apa yang diatur oleh yang menyebabkan sebab-sebab itu. Dan inilah, yang dinamakan, iman, percaya, dengan pokok kedokteran. Maka orang yang tidak percaya dengan yang tersebut, niscaya tak usah ia bekerja dengan pengobatan. Dan berhaklah atas dirinya kebinasaan. Dan ini, timbangannya dari apa yang kita perbincangkan ini, ialah, iman dengan pokok agama. Yaitu, bahwa kebahagiaan di akhirat itu ada sebabnya. Yaitu, taat. Dan kesengsaraan itu ada sebabnya. Yaitu, maksiat. Dan inilah, yang dinamakan, iman, percaya, dengan pokok agama-agama. Dan ini, tak boleh tidak memperolehnya. Ada kalanya, dengan pentahkikan, dengan dicari dalil-dalil, atau dengan taklid, mengikuti tanpa dalil. Masing-masing keduanya ini, adalah termasuk dalam jumlah iman. Kedua, bahwa tak boleh tidak, orang sakit itu percaya kepada dokter tertentu, bahwa dokter itu berilmu kedokteran, yang mahir yang benar, pada apa yang dikatakannya. Tidak meragukan dan tidak dusta. Maka kepercayaan si sakit itu dengan pokok kedokteran, tidak bermanfaat baginya, dengan semata-mata yang tersebut, tanpa kepercayaan, iman, ini. Timbangannya, dari apa yang kita bicarakan ini, ialah, ilmu dengan kebenaran Rasulullah. Dan percaya, iman, bahwa tiap-tiap apa yang disabdakannya itu hak dan benar. Tak dusta padanya dan khilaf. Ketiga, bahwa si sakit itu mendengar benar-benar kepada dokter, tentang apa yang diperingatinya, dari hal memakan buah-buahan dan sebab-sebab yang mendatangkan melarat secara keseluruhan. Sehingga si sakit itu dikerasi oleh ketakutan, pada meninggalkan penjagaan diri. Maka adalah sangatnya ketakutan itu membangkitkannya untuk menjaga diri. Dan timbangannya pada agama, ialah, mendengar benar-benar ayat-ayat dan hadis-hadis, yang melengkapi kepada penggemaran pada takwa dan pentakutan mengerjakan dosa dan mengikuti hawa nafsu. Pembenaran itu, ialah dengan semua apa yang diperdengarkan kepada pendengarannya dari yang demikian itu, tanpa syak dan ragu. Sehingga membangkitlah ketakutan yang menguatkan kepada kesabaran, yang menjadi sendi terakhir pada pengobatan. Keempat, bahwa ia mendengar benar-benar kepada perkataan dokter, mengenai yang khusus dengan penyakitnya dan apa yang harus pada dirinya untuk menjaganya. Supaya pertama-tama, dokter itu memperkenalkan kepadanya, penguraian apa yang mendatangkan melarat kepadanya, dari perbuatan-perbuatan dan hal ihwalnya, makanan dan minumannya. Maka tidaklah atas setiap orang sakit itu, menjaga diri dari segala sesuatu. Dan tidaklah bermanfaat kepada si sakit semua obat. Akan tetapi, bagi masing-masing penyakit khusus, mempunyai ilmu khusus dan pengobatan khusus. Dan timbangannya pada agama, ialah, bahwa setiap hamba Allah itu tidaklah dicobakan dengan semua nafsu syahwat dan mengerjakan semua dosa. Akan tetapi, setiap orang mukmin itu mempunyai dosa khusus atau dosa-dosa khusus. Keperluannya sekarang juga, sesungguhnya, bersegera mengetahui bahwa itu adalah dosa. Kemudian, mengetahui bahaya-bahaya dosa itu dan kadar melaratnya. Kemudian, mengetahui cara sampai kepada bersabar dari dosa-dosa tersebut. Kemudian, mengetahui cara menutupkan penutup dosa yang telah berlalu dari dosa-dosa tadi. Maka inilah pengetahuan-pengetahuan yang tertentu bagi tabib-tabib, dokter-dokter, agama. Dan mereka, ialah, para ulama yang menjadi pewaris-pewaris Nabi. Maka orang yang berbuat maksiat, kalau tahu akan kemaksiatannya, niscaya haruslah ia mencari pengobatan dari dokter. Yaitu, orang alim, orang yang berilmu. Dan kalau ia tidak tahu, bahwa yang dikerjakannya itu dosa, maka haruslah atas orang alim, memberitahukan kepadanya yang demikian. Yang demikian itu, ialah dengan setiap orang alim, ulama,
menanggung satu daerah atau satu negeri atau satu tempat atau satu masjid atau satu perhimpunan, perkumpulan yang dihadiri orang ramai. Maka yang ahli agama itu mengajarkan mereka akan agamanya dan menerangkan perbedaan yang mendatangkan melarat dari yang bermanfaat, yang mendatangkan kesengsaraan bagi mereka daripada yang mendatangkan kebahagiaan kepada mereka. Dan tiada seyogialah orang alim itu bersabar, sampai ia ditanyakan dari hal agama itu. Akan tetapi, seyogialah ia mendatangi, mengajak manusia kepadanya. Karena mereka itu adalah pewaris-pewaris Nabi. Dan nabi-nabi itu tidak membiarkan manusia di atas kebodohan. Akan tetapi, mereka memanggil manusia pada tempat-tempat perkumpulan yang diadakan mereka. Nabi-nabi itu berkeliling pada pintu rumah-rumah manusia pada permulaannya. Mereka mencari seorang demi seorang. Lalu mereka memberi petunjuk kepada manusia-manusia itu. Sesungguhnya orang-orang yang berpenyakit hati tidak mengetahui penyakit mereka. Sebagaimana orang yang tumbuh pada mukanya penyakit lepra dan tak ada cermin padanya, niscaya ia tidak tahu akan penyakit supaknya, sebelum ia diberitahukan oleh orang lain. Dan ini adalah fardu, ain, wajib atas tiap-tiap pribadi, atas para ulama seluruhnya. Dan atas sultan-sultan, penguasa, seluruhnya, mengatur pada setiap desa dan pada setiap tempat, seorang faqih, ahli ilmu fikih, yang beragama, yang akan mengajar manusia akan agamanya. Karena manusia itu sesungguhnya tidaklah dilahirkan selain dari keadaan bodoh. Maka tidak boleh tidak menyampaikan dakwah kepada mereka, mengenai pokok dan cabang. Dunia itu adalah negeri orang-orang sakit. Karena tidak ada dalam perut bumi selain mayat. Dan tidak ada punggung bumi, selain orang sakit. Dan orang-orang yang berpenyakit hati itu lebih banyak daripada orang-orang yang berpenyakit badan. Dan para ulama itu adalah tabib-tabib, dokter-dokter. Dan sultan-sultan, penguasa, itu adalah yang memerintah negeri orang-orang sakit. Maka setiap orang sakit, yang tidak menerima pengobatan, dengan pengobatan orang alim, ulama, itu diserahkan kepada penguasa. Supaya mencegah kejahatannya. Sebagaimana dokter menyerahkan orang sakit yang tidak mau menjaga diri atau orang sakit yang telah keras gilanya, diserahkan kepada yang memerintah, pemerintah. Supaya diikatnya orang sakit itu dengan rantai dan belenggu. Dan mencegah kejahatannya dari diri orang sakit itu sendiri dan dari orang lain. Penyakit hati itu sesungguhnya lebih banyak daripada penyakit badan, karena 3 alasan. Alasan pertama, bahwa orang yang sakit dengan penyakit hati itu, tidak tahu bahwa dia itu orang sakit. Alasan kedua, bahwa akibatnya tidak tampak di alam ini. Lain halnya dengan penyakit badan. Penyakit badan itu, akibatnya mati yang dapat disaksikan, di mana tabiat, naluri, manusia itu lari daripadanya. Dan yang sesudah mati itu tidak dapat disaksikan. Akibat dosa itu, ialah mati hati. Dan itu tidak dapat disaksikan di alam ini. Maka sedikitlah orang yang lari dari dosa, walaupun dosa itu diketahui oleh yang mengerjakannya. Maka karena itulah, Anda melihat orang yang mengerjakan dosa itu, bertawakal, menyerah, kepada kurnia Allah pada penyakit hati. Dan bersungguh-sungguh pada mengobati penyakit badan, tanpa bertawakal, menyerah kepada Tuhan. Alasan ketiga, ialah penyakit yang memayahkan, yang tidak ada tabib, dokter. Tabib-tabib itu ialah para ulama. Dan mereka itulah para sakitnya pada masa kini. Mereka lemah daripada mengobatinya. Dan pada umumnya penyakit itu menjadi penghibur bagi mereka. Sehingga tidak tampak kekurangan mereka. Lalu mereka memerlukan kepada menipu makhluk, orang banyak. Dan menunjukkan kepada mereka, dengan apa yang menambahkan sakit bagi mereka. Karena sesungguhnya penyakit yang membinasakan, ialah cinta dunia. Dan penyakit ini sudah banyak pada tabib-tabib. Lalu mereka tidak mampu mengingatkan manusia daripadanya, karena mencegah daripada dikatakan kepada mereka, apa kiranya kamu ini menyuruh dengan pengobatan dan kamu lupa akan dirimu sendiri. Maka dengan sebab ini menjadi umumlah penyakit itu atas orang banyak dan besarlah bahayanya, putuslah obat dan binasalah orang banyak, makhluk.
karena ketiadaan tabib-tabib itu. Bahkan tabib-tabib tersebut berbuat dengan berbagai penipuan. Semoga mereka itu kiranya, karena tidak memberi nasihat, maka mereka tidak menipu. Dan karena mereka tidak memperbaiki, maka mereka tidak merusak. Semoga mereka itu kiranya berdiam diri dan tidak bertutur kata. Karena apabila mereka berkata-kata, niscaya tiada yang penting bagi mereka pada pengajarannya, selain apa yang menyenangkan orang awam dan menarik hati mereka. Dan mereka tiada sampai kepada yang demikian, selain dengan memberi harapan-harapan, membanyakkan sebab-sebab harapan itu dan menyebutkan dalil-dalil rahmat Tuhan. Karena yang demikian itu lebih enak pada pendengaran dan lebih ringan pada naluri.